ulang. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan saya, Momon Esmaderoni, untuk channel Naprak. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang beberapa kejadian kecelakaan di tol ya. Kalau saya perhatikan, kejadian itu sering terjadi, tabrakannya adalah beruntun. Nah, oleh karena itu saya pada pagi hari ini ingin sharing dengan teman-teman semua menghindari untuk terjadinya tabrakan beruntun. Oke ya, kita lihat sekarang ke proses berkendara. Proses berkendara itu ada 3 ya. Pertama adalah dari mata, kemudian data dari mata itu dilempar ke otak ya. Oleh otak dianalisa ya. Kemudian otak akan mengambil keputusan untuk bertindak, yaitu dengan perintah ke anggota badan. Misalnya saya di depan itu ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Nah, itu kaki kita tidak langsung ngerem, tapi ada proses dulu ya. Jadi dari mobil yang berhenti itu tertangkap oleh mata, dari mata langsung ke otak, dan dari otak memerintahkan untuk mengerem. Nah itu ada jeda waktu ya. Dari mata ke otak itu adalah waktu mempersepsikan, yaitu menangkap bahaya atau menangkap sesuatu yang perlu tindakan. Misalnya di tikungan berarti perlu menikung ya. Nah itu ada jeda waktu, itu disebut waktu persepsi. Dan manusia ini katakanlah sekitar 0,75 detik. Kemudian dari otak itu butuh untuk melakukan analisa dan memerintahkan untuk ke kaki untuk bertindak. Nah di sini kalau misalnya di depan itu ada mobil tiba-tiba ngerem, nah, itu tidak langsung rem, dan kaki kita setelah diperintah oleh otak itu butuh waktu lagi, yaitu waktu untuk bereaksi. Dan untuk manusia diperkirakan sekitar 0,75 detik juga. Jadi di sini ketika di depan ada sesuatu bahaya atau yang memerlukan tindakan, itu kita baru, kaki kita itu baru di atas pedal rem lebih kurang adalah 1,5 detik. 1,5 detik ini berapa meter jaraknya? Nanti kita coba berikan contoh ya. Kemudian ketika kita ngerem, kaki kita menekan pedal rem, itu butuh waktu lagi dari pedal rem sampai ke kanvas rem untuk menekan rem ya. Itu butuh waktu, namanya waktu mekanikal, sekitar 0,5 detik. Artinya dari mulai kita melihat sesuatu yang memerlukan tindakan atau bahaya, atau dalam contoh ini adalah mobil depan tiba-tiba berhenti, itu mobil kita baru berhenti sampai benar-benar setelah direm itu 2 detik. Jadi tidak langsung. Berarti ini ada jeda. Selama 2 detik ini mobil masih nyelonong. Nah, berapa 2 detik itu tergantung dari kecepatan. Saya ambil contoh yang ringan ya. Kalau kecepatan kita saja adalah 36 km per jam, yang rendah sekali sebetulnya, 36 km per jam ya. Kalau kita hitung per detiknya, kita rubah kilometernya menjadi meter, yaitu 36 kilometer menjadi 36.000 meter. Jamnya kita rubah menjadi detik ya, yaitu 3.600 detik. Berarti 36.000 meter dibagi 3.600 detik, hasilnya adalah 10 meter per detik. Artinya kalau kita dengan kecepatan 36 km per jam, kita itu dalam 1 detiknya mampu menempuh 10 meter. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa ketika kita mendapatkan satu sinyal yang perlu tindakan atau bahaya, atau dalam contoh ini adalah mobil depan tiba-tiba berhenti, maka kita baru berhenti 2 detik. Berarti kalau kecepatan kita 36 km per jam, mobil kita itu berhenti baru 20 meter setelah mata mengirimkan data ke otak untuk bertindak.
Nah, di sini berarti ada jeda. Kalau di depan kita misalnya jarak dengan mobil depan kita adalah di bawah 20 meter, otomatis kita akan tabrakan. Dan selama ini kalau kita perhatikan, mobil-mobil itu beruntun sangat-sangat pendek di tol. Oleh karena itu sering terjadi tabrakan. Nah, bagaimana sekarang untuk agar kita aman? Berarti kita harus menyediakan jarak ke mobil yang di depan adalah lebih dari 2 detik. Idealnya adalah 3 detik. Namun demikian juga tergantung dari mobilnya. Ini untuk mobil-mobil kendaraan penumpang biasa ya, kendaraan pribadi. Namun kalau misalnya mobilnya besar seperti truk, tentu harus lebih besar lagi jarak yang ke depannya, lebih jauh lagi. Kenapa? Karena semakin besar bobot kendaraan, maka ada energi yang besar, yaitu setengah dari berat bobot mobilnya dikalikan kecepatan saat itu. Nah, itu bagaimana kenapa kalau kendaraan yang bobotnya lebih besar itu kita harus mengambil jarak yang lebih panjang ya terhadap mobil depan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa untuk menjaga agar kita tidak terjadi tabrakan beruntun, ketika kita mengikuti mobil di depan atau ada jarak ya, itu following distance-nya atau jarak mengikutinya adalah 3 detik. Kenapa 3 detik? Karena ketika kita mendapatkan informasi dari mata untuk bertindak karena menghadapi sesuatu yang bahaya, itu butuh waktu 2 detik. Dan kita memberikan toleransi 1 detik untuk jarak pengamanannya. Berapa jaraknya? Tadi kita sudah bahas, tergantung dari kecepatannya. Sebagai contoh, kalau 36 km per jam saja, jarak mengikuti yang aman adalah 30 meter. Oke teman-teman, itu hal yang sharing saya ya. Sebetulnya hal yang kecil ya, namun saya ada ide untuk menyampaikan ini karena kejadian di tol hampir lebih banyak kejadiannya adalah tabrakan beruntun. Sampai jumpa lagi dengan saya di sini, Komores Maduroni untuk channel Naprak.